harga murah cabai dibuang. Saya tuh waktu itu saya pitil, saya buruhkan itu bos. Saya buruhkan terus saya olah. Saya pesan mesin dari Logam Jaya itu pikir kan mesin penggiling cabai. Saya giling sama garam sudah. Tapi mesin itu 2 tahun pasti hancur karena garam ya. Kalah. Korosi. Tapi nggak apa-apa kan sudah kita hitung untung ruginya. Pernah sukses gara-gara itu juga kan. Saya minta garam dari Madura yang murah-murah itu. Kita campur dengan cabai yang nggak laku itu kita giling, cabai besar malah. Kita giling, kita bikin sambal. Suatu saat cabai ini pasti akan mahal. Biasanya cabai itu periodisitasnya kan 5 tahunan nih akan terjadi lonjakan yang luar biasa. Nah ketika cabai lonjak luar biasa, sambal yang tadinya ini nggak laku, ini akan diangkat. Oh iya, saya pernah nyimpan itu. Dapat truk sitok mas waktu itu. Tahun berapa tuh? Yang itu iya, jangan tahun 2000-an kalau iya. Sekarang 2 truk kan? Zaman itu. Pemasarannya kemana itu waktu itu? Kalau yang sambal itu kan warung-warung Padang di Jakarta, Bandung dan sebagainya. Jadi memang ada bosnya ke sana ke sini yang datang ke rumah saya, lihat itu, oh iya kualitasnya masuk, akhirnya dibungkus plastik yang 10 kiloan itu terus dimasukkan di karung. Jadi nggak pecah, yang nahan karungnya ini. Jadi plastik cabai di dalam karung. Nah, ketika masuk di Indofood dikeringkan kan dibuat serbu, iya kan, untuk mie dan sebagainya, mungkin untuk yang di Indomaret. Cabai itu kalau cabai sudah nggak ada. Pohon cabai. Justru dulu saya pernah sukses karena cabai. Saya sukses karena ketika saya dulu kan juga pengepul cabai kirim Bandung dan sebagainya. Bahkan ikut Albert itu untuk masuk di ABC Indofood. Saya kan yang nyarikan barang, dia yang masuk ke. Albert itu siapa Pak? Genteng itu. Alam cabai ini. Ya, waktu itu kan banyak cabai sempat nggak laku, akhirnya kan BS saya petik itu, saya petik saya masukkan di tong, ya kan, saya bikin sambal, saya giling, saya bikin sambal, saya masukkan di bak-bak itu. Berapa tahun kemudian, itu kan umurnya 5 tahun nggak apa-apa kalau sudah dipakai sambal. Kalau cabai kan kebutuhan dasar, jadi orang masak pakai berapapun dibutuhkan. Iya, berapapun. Ngasih dalam acara pertanian, pertanian, solusi pertanian itu ada PPL, ada NGO dan sebagainya. Beliau nggak bisa jawab. Dia paling jawabnya secara ilmiah karena secara ilmiah itu produksi limbah ya kan, produsen konsumen itu permintaan, hukum permintaan yang dipakai. Tapi kalau saya kan nggak pelaku. Harus ada rekayasa. Harus ada rekayasa pembuahan dan pembungaan. Nasa genetik. Termasuk itu nggak naga sebenarnya. Kalau kita teliti, kita harus pinter-pinter mengatur siasat petani yang kapan saya nanam ini harus harga mahal. Itu kan waktu itu. Berarti besok itu kalau terpilih Pak, kira ini ya buat wisata setiap hari ya pertanian, dinas pertanian kudu tak tekan tenanan ya. Saya tidak hanya kan mau jawab ABS asal Bapak suka, harus kontrak manajemen. Betul. Kontrak manajemen kalau tanaman musiman sekian harus produksi gimana, kalau tanaman pangan gimana. Iya, harus dinas itu benar-benar saya kalau saya. Wong saya dapat tugas itu dari beliaunya. Kalau misalkan ini diizinkan oleh Allah. Amin. Berarti itu durian apa bisa juga dipakai? Ya, bisa. Bisa. Kalau naga jelas lampu dan enggak. Ya. Kalau musim gak musim tuh, tapi kalau punya saya lampu kan pasti musim. Lampu itu pengaruhnya kuat ya untuk pembuahan. Kuat namanya lampu. Ternyata saya sendiri pernah mencoba. Di bawah itu saya akan cari kecot tuh. Ya. Keringatnya itu lebih daripada kita main bola. Itu yang bikin. Berarti diri panas ini. Dipanas akhirnya kan merangsang tumbuhnya bunga itu. Pertumbuhan generatifnya dirangsang pembungaan karena panas. Dipanasnya pakai lampu. Coron dok pitik netes semua. Ya. Angkrem. Ini tuh. Nyoba dewe. Tak praktek nih boleh iku bekecot itu. Seperti itu. Jadi saya itu kadang kan enggak setengah panas percaya dengan teori-teori itu. Iya. Tapi ternyata
ternyata ini merasakan karena panasnya itu lampu itu seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau ke besok itu sih karena panas. Iya, karena panas gitu. Dan semakin lampu semakin besar, semakin cepat bunganya. Tapi ya kuat listriknya. Karena kan selama ini orang-orang masih banyak yang memahami ini karena diterangi lampu itu sehingga kayak siap terus gitu. Ternyata enggak, kalau malam masihnya dingin, cara wong nyepuk keruk, dipanasi mekan. Karena mungkin kan kayak kaktus ya, Pak ya. Iya, lah memang itu kan jenis tanaman kaktus itu. Naga itu. Begitu sekarang yang di selatan itu naga, kadang orang-orang di selatan naga kan kalung-kalung melimpang. Betul. Nah, sebenarnya ini jadi kesalahan petani sendiri. Petani sini nggak bisa mengatur fluktuasi buah naga. Ketika musim, iya kan, pasti kan murah. Lah itu ya kita punya formulasi supaya waktu buah itu naga tidak buah. Iya. Bisa tantangan. Iya. Dan saya insya Allah bisa. Bisa ya, bisa. Oh. Bisa. Karena dari formulasi pupuk itu yang membuat buah. Dalam tanaman itu kan ada dua pertumbuhan, vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif hanya cenderung pertumbuhan daun dan batang. Tapi kalau generatif ini buah dan bunga. Lah ini bisa jadi karena pemakaian formulasi pupuk ini. Kalau terpaksa formulasi pupuk yang kita harus cenderung atau pupuk yang ini kan generatif, kalau vegetatif. Kalau PK dan sebagainya ini kan buah bunga. Ya ini yang dikurangi yang hanya pertumbuhan aja, ditekan supaya tumbuh subur biar bunga buahnya nggak muncul. Ya. Ketika kurang muncul banyak ya ditutuli ya Mas. Ya. Mas ini ditutuli, wong ngomong tak lihat kuwi tak tutuli lho. Dipimpin. Iya pokoknya nggak pakai karung nih bunganya tak neker-neker ditutuli. Dan itu nanti akan bunga lagi, satu naga itu dalam satu daun itu ratusan bunga. Iya. Enggak usah wedi. Itu sudah dicoba Pak Haji ya? Sudah dicoba itu ya? Udah. Makanya saya kalau pas murah, walaupun saya punya naga hanya sebau setengah atau rong bau, nggak pernah tetap laku. Iya. Untuk hidup lah di rumah itu sudah bisa cukup. Dan itu yang digarap tanah perhutani. Ya ini berarti jadi ya ada. Akhirnya saya nering, datangkan orang-orang dari petrokimia Gresik, dari pabrik-pabrik bibit, pupuk, obat, saya suruh memberikan pencerahan pada petani, kelompok-kelompok tak boleh. Baru ini dinas ini belakangan datang. Setelah kita ini sukses. Ada foto itu kan? Itu zaman itu loh. Foto HP enggak duwe telepon gua HP ini halo ini. Ya itu menarik kalau enggak tempat berpikir ke situ. Pikirnya pokoknya petani saya ini maju, makan cukup dan itu sudah. Ya kan itu bagus kan mikir petani. Nah, betul. Dan ternyata yang saya pikirkan oleh Allah diberi berkah. Akhirnya petani yo ngene lho mbokku tak kayak kene mbok ki carane ngedol sampean Mas Kira kowe. Oh iya, aku bingung ngedol nih kowe pertama. Lah iku iya iki. Kowe mau ngepeda motor dari orang buat-buat yang kamu di cabe, mulai rokok cabe, andar, mulai dan sebagainya. Perjuangan iya, saya carikan gitu. Akhirnya ditampung di tempat saya, petani terus dibeli pedagang-pedagang. Ternyata tahu-tahu pedagang itu ngasih fee sama saya juga gak ngerti itu. Setelah diangkut tahu-tahu amplop ini ongkosnya kerja Mas Kira. Terus petani juga gitu, uangnya lancar nih, iki ngowae. Anu sih, kanan kiri nyeret ya. Saya nggak jadi pengepul. Niatnya kok jari nota dari situ, nggak ngerti. Justru saya itu isonya dibelajari dari itu. Niat bantu malah dapat. Dibelajari dari itu. Iya. Enggak. Kamu nih. Ada ya? Iya itu ada. Di Buntang. Karena pada waktu itu kan tahun 87 kan pemilu. Iya kan? Iya. Saya kan orang PDI. Jadi milih PDI dari sana mau loyalitas. Aku zakat pertamanya dipecat. Harus ke dipecat. Jangan dipecat gue.
Enggak loyal. Dipanggil intelnya, dipanggil kodimnya, dipanggil apa intelijennya yang di Pertamina itu. Kan saya sampaikan, saya kan hanya membaca dari bos, membaca di koran. Kalau PDI bukan PDI Perjuangan dulu, kalau PDI maka akan mengangkat derajat kaum buruh. Dan saat ini kan termasuk di dalamnya itu. Wah, malah marah-marah. Itu PDI Perjuangan. Pertama pangkat saya nggak pernah naik, gaji saya naik, pokoknya disengsarakan. Bahkan saya punya kawan yang masukkan saya Insinyur Agus Sigit itu, anaknya Dandim Jombang, Letkol Muhammad SKM, itu juga sempat kena dampak. Akhirnya terus saya dikasih kayak pesawat suruh pulang, ditempatkan di Wonosalam Jombang. Wonosalam, ya. Wonosalam Jombang ada jangkar. Nah di situ bupati Dandim rata-rata kan dapat warisan dari Orda 10-20 hektar. Ya saya disuruh mengelola itu. Akhirnya saya sambil saya mau mengelola ini Pak Dandim, yang penting saya bisa punya. Loh yang penting kontrak manajemen ini Le. Kontrak manajemen kalau dulu hasilnya sekian, ini nanti harus dapat sekian. Siaplah. Ternyata ya urip cukup lah kalau persentasenya lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena pada saat itu sebenarnya cengkeh itu peningkatan juga nggak terlalu signifikan. Hanya orang gunung ini kalau punya embusnya panen banyak yang dikeluarkan. Karena tidak jujur itu aja. Nah ini saya untungnya saya kan satu pun nggak pernah jual saya itu. Semua saya masukkan saya laporkan. Akhirnya ya udah berurip di kuliah cari sendiri, ambil di pesantren di Al-Taufik gitu. Akhirnya terus saya nanam orang dua yang suruh ngawasi itu. Saya bayar, saya tanamkan pisang di tepinya itu 10 hektar itu tiap 2 minggu sekali satu pick-up itu saya kirim ke Surabaya. Pisang untuk hidup harus bayari wong-wong itu. Masuk. Kayak kali lah. Gedang kan? Terus di situ ada durian, ada pete yang dulu nggak pernah masuk ke juragan ya kan. Ini saya kirim ke sana, tapi ya sebagian saya izin kalau ini mungkin untuk kawan saya, untuk dosen saya. Kalau ke situ saya izin, tapi kalau jual ditanya siapa yang cocok, katanya saya. Tapi bukan makanan yang hilang, saya tanya sama orang terdekat. Katanya melalui istikharah dan sebagainya. Nggak ngerti berapa ini. Ini kan yang apa orang kota kan bingung kan gara-gara ini loh. Iya. Betul. Pro dan kontra sebenarnya ternyata nek ndelok survei iku ya apa dik mending dibanding. Iya. Iya. Iya.